Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Apakah Anda pernah merasa sulit mengatur uang dengan gaji UMR? Saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara mengatur uang dengan gaji yang terbatas? Nah, dalam video ini, saya akan membagikan beberapa tips dan trik yang dapat membantu Anda mengelola uang dengan lebih efektif, bahkan ketika gaji Anda hanya sebatas UMR. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Bagian pertama, memahami gaji UMR. Saat kita berbicara tentang mengatur uang dengan gaji UMR, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami betul apa itu gaji UMR. Gaji minimum regional, UMR, adalah jumlah upah minimum yang harus dibayar kepada pekerja oleh perusahaan di wilayah tertentu. Di Indonesia, UMR ditetapkan oleh pemerintah dan berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya, di Jakarta UMR bisa lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah lainnya. Penting untuk memahami bahwa gaji UMR adalah standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pekerja menerima bayaran yang adil untuk pekerjaan mereka. Bagian kedua, menetapkan prioritas keuangan. Setelah memahami gaji UMR, langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas keuangan. Ini berarti kamu perlu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dengan gaji yang kamu terima. Misalnya, kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi harus menjadi prioritas utama. Setelah itu, kamu bisa mempertimbangkan kebutuhan lain seperti pendidikan atau tabungan. Dengan menetapkan prioritas keuangan yang jelas, kamu bisa mengalokasikan gaji UMR-mu dengan lebih efisien. Bagian ketiga, membuat anggaran bulanan. Salah satu kunci untuk mengatur uang dengan gaji UMR adalah membuat anggaran bulanan yang cermat. Dengan membuat anggaran, kamu bisa melacak pengeluaranmu dan memastikan bahwa kamu tidak menghabiskan lebih dari yang kamu mampu. Mulailah dengan mencatat semua pengeluaranmu, mulai dari biaya makanan hingga tagihan bulanan. Setelah itu, alokasikan gaji UMR-mu untuk setiap kategori pengeluaran. Pastikan untuk menyisihkan sebagian kecil dari gajimu untuk ditabung atau diinvestasikan untuk masa depan. Bagian keempat, menghindari utang yang tidak perlu. Saat mengatur uang dengan gaji UMR, penting untuk menghindari utang yang tidak perlu. Utang bisa menjadi beban yang berat dan bisa membuatmu kesulitan untuk mencapai kebebasan finansial. Sebisa mungkin, hindari menggunakan kartu kredit untuk pembelian yang tidak urgent. Selain itu, pertimbangkan untuk membayar tagihan tepat waktu untuk menghindari denda atau bunga tambahan. Dengan menghindari utang yang tidak perlu, kamu bisa mengelola uang dengan lebih efektif. Bagian kelima, berinvestasi untuk masa depan. Meskipun gaji UMR mungkin terbatas, itu tidak berarti kamu tidak bisa berinvestasi untuk masa depan. Ada banyak cara untuk berinvestasi dengan modal kecil, seperti memulai reksadana atau investasi saham secara bertahap. Dengan berinvestasi untuk masa depan, kamu bisa membangun kekayaan secara perlahan namun pasti. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju investasi akan membawa kamu lebih dekat kepada tujuan keuanganmu. Bagian keenam, mengubah pola pikir tentang uang. Salah satu langkah pertama dalam mengatur uang dengan gaji UMR adalah mengubah pola pikirmu tentang uang. Daripada melihat uang sebagai sumber stres, coba lihatlah sebagai alat untuk mencapai impianmu. Dengan memiliki pola pikir yang positif tentang uang, kamu akan lebih termotivasi untuk mengelolanya dengan bijak. Bagian ketujuh, menciptakan peluang tambahan. Meskipun gaji UMR mungkin terbatas, itu tidak berarti kamu tidak bisa menciptakan peluang tambahan untuk meningkatkan pendapatanmu. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang tambahan, mulai dari menjual barang bekas hingga bekerja sampingan di waktu luang. Bagian kedelapan, menghargai setiap rupiah yang kamu miliki. Seringkali kita cenderung mengabaikan nilai uang kecil, seperti koin receh atau uang receh. Namun,
Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya bisa membuat perbedaan besar dalam pengelolaan uangmu. Mulailah menghargai setiap rupiah yang kamu miliki dan kamu akan terkejut melihat betapa banyak uang kecil itu bisa mengumpulkan tabunganmu. Bagian ke-9, belajar dari pengalaman dan kesalahan. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan dalam mengelola uang. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman tersebut dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan takut untuk meminta bantuan atau nasihat dari orang lain yang lebih berpengalaman dalam hal keuangan. Sebelum kamu menonton video ini, mungkin kamu merasa seperti terjebak dalam lingkaran keuangan yang tak berujung. Namun, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan sedikit disiplin, kesabaran, dan tekad, kamu bisa mengubah hidup finansialmu bahkan dengan gaji UMR. Aku ingin mengajakmu untuk percaya pada dirimu sendiri dan impianmu. Jangan biarkan batasan-batasan seperti gaji terbatas menghentikanmu dari meraih apa yang kamu inginkan dalam hidup. Jadilah saksi atas kekuatan yang kamu miliki untuk mengubah nasibmu sendiri. Dengan mempraktikkan tips-tips yang telah kita bahas, kamu bisa melangkah maju menuju kebebasan finansial yang selama ini kamu impikan. Ingatlah bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, mari kita bersama-sama mulai perjalanan ini dengan penuh semangat dan harapan. Bersama, kita bisa mengubah takdir kita sendiri dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah bersama-sama dengan saya dalam perjalanan ini. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu dalam setiap langkahmu. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Ryu pamit undur diri. Dan salam keuangan.